Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Aku bersyukur ya Tuhan, buat kasih setia-Mu yang nyata dalam pertolongan-pertolongan yang Engkau beri di setiap pergumulan hidupku. Hingga aku berkemenangan di dalam Engkau. Hatiku memegahkan Engkau Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Oh, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, kami siap
mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Nehemia pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai ke 32, tapi kita baca hanya sampai ayat yang ke-10. Selebihnya Bapak Ibu bisa baca secara mandiri setelah doa pagi online hari ini. Demikian firman Tuhan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun. Dan berdekatan dengan orang-orang itu, Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesesabeel. Berdekatan dengan dia, Sadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi baunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintu dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Usiel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasabnea, dan seterusnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Bapak Ibu, pasal 3 mengisahkan tentang kemampuan Nehemia mengkoordinasi pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem. Diawali dengan kerjasama dari seluruh lapisan orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Kita melihat golongan imam ikut berbagai pembangunan tembok ini. Bahkan yang lebih dulu ikut membangun adalah dikatakan imam besar Eliasib. Jika imam besar saja sudah ikut membangun, maka pasti yang lain akan bergerak untuk membangun bersama-sama. Di sini kita melihat contoh pemimpin agama yang menangkap visi, lalu kemudian seluruh bawahannya bersama-sama mengerjakan apa yang sang imam besar kerjakan. Bukan hanya imam besar, orang-orang Yeriko ikut juga membangun, meskipun yang dibangun bukanlah kota tempat mereka berasal. Bukan tembok Yeriko yang dibangun, tetapi Yerusalem. Mulai dari pintu gerbang lengkap dengan balok dan palang, serta segala tembok yang telah runtuh. Sehingga juga menara-menara penjagaan dari tembok kota itu diperbaiki. Semua diperbaiki dengan bekerja sama oleh umat Tuhan, orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, untuk dapat bekerja sama dengan baik dibutuhkan kesehatian dari setiap keluarga dari Israel. Adanya kesehatian dan kesamaan visi akan mewujudkan kerjasama yang baik. Itulah yang diusahakan oleh Nehemia. Tidak ada gunanya jika seluruh Israel yang kembali ke tanah perjanjian hanya untuk membangun rumah dan keamanan mereka masing-masing.
Umat Tuhan tidak dipanggil untuk berfokus hanya pada dirinya sendiri, tetapi kepada Allah dan orang lain. Tuhan menuntut kita untuk melakukan dua hal itu, yaitu mengutamakan Allah dan mendahulukan orang lain. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap keberadaan kita, dan mengasihi sesama sesuai dengan perintah Tuhan. Inilah syarat untuk hidup di hadapan Allah dengan berkenan kepadanya. Bapak Ibu, hal ini tidak mungkin ada di dalam diri kita jikalau fokus hidup kita adalah diri kita sendiri. Inilah berita firman hari ini. Kita diminta menanggalkan keegoan kita, menyatukan hati untuk bekerja sama, berjalan dalam visi yang sama di dalam Tuhan. Mari terapkan hal ini dalam hidup kita berumah tangga, juga dalam hidup kita bergereja. Apa yang menjadi tujuan rumah tangga kita? Satukan hati, bekerja sama, melangkah bersama untuk tujuan yang Tuhan tetapkan atas rumah tangga kita masing-masing digenapi. Kerjakan dengan tekun dalam kesatuan hati. Dan juga dalam kita bergereja. Visi Tuhan beri untuk tahun ini mempersiapkan generasi ilahi, yang artinya setiap generasi dari anak-anak, pemuda, orang tua, bahkan sampai kakek nenek adalah generasi ilahi yang dipenuhi Roh Kudus, yang bertumbuh dalam iman percaya, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan, manis buahnya menjadi berkat bagi sesama, dan pekerjaan Tuhan dinyatakan atas kehidupannya. Mari sehati, tangkap visi, berjalan bersama dalam kebersamaan. Ambil bagian di bagian saudara masing-masing, aktif kerjakan bagian saudara. Biar visi yang Tuhan beri digenapi atas kita. Inilah berita firman hari ini. Melangkah dalam kesehatian dan kesamaan visi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Pagi hari ini firman-Mu membukakan satu kebenaran bahwa pekerjaan Tuhan yang besar tidak mungkin dikerjakan seorang diri. Kami membutuhkan satu dengan yang lain. Maka kami harus dapat bekerja sama, menyatukan hati, dan memiliki kesamaan visi. Tuhan, Kau telah memberi visi kepada gereja-Mu untuk mempersiapkan generasi ilahi. Generasi yang terdiri dari anak-anak, kaum muda, dewasa, bahkan juga orang tua yang menerima pencurahan Roh Kudus, yang melayani penuh pengurapan bagi kemuliaan Tuhan, bagi kerajaan Allah. Oleh kesehatian dan kesatuan visi kami dipersatukan, saling membangun tubuh Kristus, hingga kehendak-Mu dinyatakan. Di bumi seperti di surga, melalui kehidupan kami umat-umat-Mu. Roh Kudus, bekerjalah, pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.